Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita mulai dengan kata buta mutiara. Janganlah pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Di mesin pencarian itu bervariasi, ya, tipenya bervariasi. Jadi setiap mesin pencari memiliki algoritma yang berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu apa saja jenis-jenis dari mesin pencari itu, atau pengertiannya itu apa? Mesin pencari merupakan perangkat penelusur informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia, maksudnya yang tersedia di internet. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang diurutkan menurut tingkat akurasi atau rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut dengan hits. Jadi informasi yang populer, informasi yang sering dikunjungi oleh pencari di dalam mesin pencari itu yang akan diurutkan tingkat akurasinya atau ditampilkan di paling atas. Informasi target pencarian dalam berbagai macam jenis berkas seperti halaman situs, jadi nanti bisa diakses halaman situsnya, bisa kita tahu gambar atau jenis berkas yang lain. Jenis-jenis dari mesin pencari antara lain adalah www.bing.com ya, atau yandex.com, bisa juga duckdugo.com, ada id.yahoo.com. id ini menunjukkan negaranya, jadi id.yahoo.com itu berarti Yahoo yang di Indonesia. Ada juga gibiru.com, ada shotchancrypt.com dan ecosia.org. Nah, ini simbol-simbolnya yang berada di sebelah kiri itu beberapa jenis mesin pencari yang bisa kita gunakan. Tetapi yang familiar yang kita gunakan adalah menggunakan Google. Oke, kita kali ini akan membahas tentang mesin pencari Google. Mesin pencari Google merupakan mesin pencari teks yang dapat melakukan indexing seluruh halaman web, tidak hanya judul atau deskripsi. Jadi yang diindekskan, yang ditarget itu halaman webnya saja, tidak hanya halaman web saja, tapi bisa juga dengan judul yang ada di halaman web itu apa atau deskripsinya. Google ini mempunyai sintak tertentu untuk ranking atau mengurutkan terkait dengan halaman web, judul atau deskripsi yang ada di dalam artikel di halaman web di situ akan di-ranking oleh Google menggunakan sintak tertentu. Apa itu sintak? Sintak adalah kata atau simbol khusus yang tertanam pada bahasa pemrograman yang disertakan dengan suatu kata kunci. Akan memungkinkan pengguna Google untuk mencari bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik. Dengan sintak ini tentunya kita akan mempersempit atau mencari informasi itu lebih akurat lagi, dimana ketika kita menuliskan kata kunci yang tepat, maka informasi yang kita inginkan itu akan semakin mudah dan semakin cepat kita dapatkan. Yang kita maksudkan itu akan dicarikan oleh Google tersebut, maka dia menggunakan sintak. Jadi kita perlu memahami terkait dengan sintak yang ada di Google. Sekali ini kita akan membahas beberapa sintak yang ada di Google. Di yang pertama kita akan membahas sintak yaitu and dan or. And dan or. Di sini tulisannya kapital ya, menggunakan huruf kapital. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu menggunakan sintak and. Jadi ada kata simulasi and digital. Terus yang sebelah kanan itu menggunakan sintak or, simulasi or digital. Kita lihat dari halaman tersebut akan ada tampilan yang berbeda antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau sintaknya and itu cenderungnya kata simulasi dan digital itu yang dicari di Google itu peringkatnya yang paling atas adalah yang gandeng ya, yang gandeng. Simulasi digital itu langsung. Kalau kita lihat cermati ke bawah pun dia simulasi digital judulnya, judul tulisan atau webnya atau isinya deskripsi atau isi dari artikel itu, simulasi digital itu
tulisannya gandeng, cenderung ke gandeng yang sebelah kiri, dan sebelah kanan menggunakan sintak OR, dia tidak serta merta, atau bisa ada beberapa kemungkinan kalau OR ya, bisa simulasi digital itu gandeng, bisa simulasi nanti diwakili dengan yang lain, atau OR digital, atau digital saja yang ditampilkan secara langsung tanpa adanya simulasi. Jadi ketika menggunakan sintak OR itu bisa simulasi, yang dimaksud bisa simulasi digital, bisa simulasi saja, bisa digital saja. Jadi didasarkan pada perankingan Google seperti itu. Itu sintak yang pertama. Jadi kalau kita mau mencari dua kata yang tepat, maka gabungkan dengan N ya. Disarankan menggunakan N, bukan OR. Nah, tapi sehingga nantinya yang dimaksud frase atau dua kata tersebut itu tepat. Oke, kita lanjutkan ke sintak yang berikutnya adalah sintak tanda plus dan tanda simbol minus, di mana tanda plus ini digunakan untuk menambahkan suatu kata yang mirip dengan N ya. Kalau sedangkan minus itu untuk menghindari atau meranking minnya. Bagaimana penulisannya? Penulisannya adalah simbol digabungkan dengan kata terakhir. Jadi tidak ada spasinya. Sebelah kiri kita lihat ada mobil plus listrik. Plus listriknya itu gandeng ya. Plus dengan kata listrik itu gandeng. Jadi mobil plus listrik itu yang di ranking didasarkan pada mobil dan listrik. Maksudnya seperti itu. Jadi bisa gandeng, seringnya gandeng ya. Kalau mobil plus listrik, dia mobil dan listrik itu gabungan antara mobil dan listrik atau gandeng bahasa Jawanya. Gabungan antara mobil dan listrik. Sedangkan mobil min listrik itu cenderungnya listriknya dihilangkan, yang ditampilkan adalah perankingan menurut kata mobil. Selanjutnya, sintak selanjutnya adalah simbol itu tanda bintang ya, simbol asterisk atau bintang. Penggunaan simbol ini harus diletakkan di antara dua kata. Di antara dua kata sebelah kiri ada kata siswa terus bintang juara, sehingga nantinya dalam pencarian Google itu kata siswa bintang juara, bintangnya itu nanti kata lain selain siswa dan juara. Jadi memisahkan ada kata lain yang di antara siswa dan juara. Sedangkan yang sebelah kanan simbol quote atau simbol tanda petik 2 itu ya, ini cenderungnya nanti ya dalam pencarian itu akan menggabungkan kata siswa juara itu secara langsung atau gabung atau gandeng ya. Coba lihat dibandingkan, ya, bisa Anda bandingkan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sintak yang berikutnya adalah sintak entail, ya, entitle, disertai simbol kolon atau titik 2 tanpa spasi. Sebelah kiri kita bisa melihat entitle mobil masa depan. Entitle mobil masa depan yang ditampilkan itu adalah langsung ya, ada di linknya, di link pada websitenya. Jadi entitle itu ke judulnya, judul yang ditampilkan mobil masa depan itu sebagai judul yang sering ditampilkan di situ. Atau pada linknya kita lihat yang paling pertama adalah di link atau di alamat webnya itu ada kata mobil masa depan. Sedangkan all title disertai simbol kolon atau titik 2 tanpa spasi sebelah kanan, all title itu yang diperingkat didasarkan pada semuanya ya, tidak hanya nama webnya atau judulnya atau deskripsinya. Jadi secara umum itu all title itu ya nanti diringkas secara umum di situ, sehingga akan muncul bisa gambar, bisa webnya, bisa atau di bawah itu berupa video. Nah, ini sintak dari entitle dan all title. Anda juga bisa membandingkan sendiri, nanti bisa dianalisis hasilnya antara entitle dan all title. Sintak berikutnya in URL ya, ini kalau in berarti tadi ke itu ya, ke judulnya atau ke apa namanya tadi, webnya, nama webnya. Kalau all itu cenderung ke semuanya, peringkat berdasarkan semua, bisa alamat webnya, bisa judulnya, bisa ke apa namanya, deskripsi ya, deskripsinya. Silahkan Anda bandingkan, akan lebih di bawah ini ya.
ada domain untuk Asia ya berarti .asia, kalau Bahrain .bh, kalau Amerika misalkan .uk gitu. Kalau Vietnam .vn. Kalau kita mau mencari di Malaysia, web Malaysia .my atau my. Kalau Australia .au gitu. Nah, ini seperti ini. Kita lanjut ke sintak yang berikutnya adalah file type. Ini juga disertai dengan 2 kolom, 2 titik tanpa spasi, akan mencari suatu dokumen dengan format yang diinginkan. Jadi formatnya itu beberapa jenis format kita bisa lihat. Kalau formatnya file Adobe itu bisa PDF ya, formatnya atau extensionnya adalah .pdf. Kalau Illustrator .ai atau apps. Kalau Photoshop .psd ya. Kalau filenya berupa gambar, kalau berupa gambar .bmp, bisa GIF, bisa JPG, JPEG, PNG, TIFF atau SG ya. Kalau berupa dokumen Microsoft Word bisa doc atau docx ya. Kalau PowerPoint PPT bisa PPTX, PPTM, PPS. Terus kalau Excel ya, Excel bisa .xls atau .xlsx gitu ya. Kalau gambar yang lain ini juga bisa. Kalau berupa teks ya, di sini Notepad misalkan ya .txt dan lainnya. Kalau video, video ada MP4 dan sebagainya, itu juga ada jenis-jenis extension atau jenis-jenis format untuk setiap dokumen yang ada. Kalau kita mau mencari misalkan Kebumen, file tipenya doc. Nah, kalau seperti itu sebelah kanan itu akan diperoleh. Di situ ada keterangan KOP OPD website Badan Pengelolaan Keuangan. Di atasnya itu ada kotak kecil, itu ada tulisan doc ini ya. Ini menandakan tulisan ini dokumen berasal dari Word ya. Terus bawahnya pun sama. Jadi ketika di file tipe doc itu akan yang ditampilkan adalah dokumen-dokumen doc. Kita coba lagi misalkan ke file tipenya PDF ya, di sebelah di tengah ya. Di PDF Kebumen file tipe PDF-nya itu ada titik 2. Di situ pun akan ada di sebelah kanannya itu ada keterangan PDF. Di bawah ini juga kita bisa lihat visi dan misi Bupati Kebumen tahun 2021-2022. Di atasnya itu ada tulisan PDF. Ini menandakan bahwa dokumen ini berupa PDF. Lalu bagaimana menyimpan hasil pencarian dari web? Yang pertama kita bisa Ctrl plus S ya secara bersama-sama, atau mengklik kanan pada mouse ya. Setelah itu pilih simpan atau save ya. Jadi ini contohnya ada save as ya. Di contoh ini ada save pick as. Nah, klik kiri ya, diklik kiri akan muncul untuk penyimpanannya. Tentukan daerah penyimpanannya. Kalau di gambar ini daerahnya adalah di D. Ada beberapa. Setelah itu beri nama file name, isi namanya, nama yang akan dokumen yang kita simpan dari web itu. Terus tipe dari formatnya, CSV tipe itu bisa beberapa pilihan, webpage complete atau webpage HTML only, text file atau all file. Apa itu perbedaannya? Kalau perbedaannya di webpage atau complete, seluruh halaman web akan disimpan bersama dengan seluruh gambar yang ada di halaman web. Jadi semuanya akan muncul nanti akan dapatkan satu folder dan satu ada datanya ya. Terus webpage HTML only, jadi yang disimpan hanya berupa HTML-nya ya, tanpa disertai dengan gambarnya. Jadi gambarnya tidak ada. Terus text file itu nanti tulisan yang disimpan hanya tulisan saja. Nah, biasanya akan munculnya ke txt ya, atau nanti bukannya di Notepad. Terus all file itu pada dasarnya sama. Option ini sama hanya dengan option webpage HTML only, hanya saja Anda dapat menentukan sendiri ekstensi berkasnya. Jadi bisa dijadikan ke .htm atau .shtml gitu ya. Setelah ini setelah dipilih nanti akan ada save. Maka klik save. Nanti dokumen dari web itu akan tersimpan. Ini di D berarti ya, di D. Terus movie ya, namanya nanti 2021 10 TKRO4 simkondik @modo, seperti itu. Lalu kalau gambar, bagaimana menyimpan gambar dari web? Pertama, kita bisa menentukan dengan mouse ya. Kita bisa melakukan dengan mouse dengan klik kanan, terus pilih save image as.
Terus untuk menyimpan gambar pada Drive. Yang kedua bisa Anda lakukan dengan copy image. Ini juga kalau bedanya, kalau yang nomor satu itu save as image itu dia disimpan dulu ke komputer ya, ke komputer. Kalau yang kedua copy image itu tidak disimpan tapi bisa dikopikan ke tempat yang lain langsung. Itu bedanya antara menyimpan di komputer dengan mengopi langsung. Oke, itu untuk penjelasan hari ini tentang mesin pencari Google. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.